Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Niskala Gajah Mada Musuhku. Bagian 1. Petualangan Putra Mahkota. Hari baru saja mulai. Bulan yang sudah tak lagi purnama masih menggantung lesu, seperti makhluk kesiangan yang kesepian di langit barat. Seakan-akan merasa malu karena tak cepat sembunyi ketika matahari mulai meninggi. Matahari sendiri timbul tenggelam di antara dedaunan pohon kiara dan rasa mala yang mengembangkan rimbun daunnya dan remang seperti bidang coklat yang bergerak-gerak. Anggalarang merapatkan kain di lehernya. Ia tentu saja tidak mengenakan kain dari jubah sutra seperti apa yang ia kenakan sehari-hari di istana Surawisesa. Ia tinggalkan semua itu. Ia pakai kain belacu sederhana yang sudah dibuat lusuh. Celananya juga dari sepotong kain belacu hitam yang sama sederhananya. Bahkan kakinya telanjang. Dengan berpakaian seperti itu, tak akan orang menyangka bahwa ia adalah seorang Yuwaraja, seorang putra mahkota kerajaan Sunda. Tubuhnya sedang, sedikit di atas rata-rata tinggi orang kebanyakan. Kulitnya sedikit kecoklatan, tidak kuning bersih seperti pada umumnya para pangeran, karena tempaan tak kurang dari setahun di padepokan Ki Ajar Sukawening di lereng gunung Sadakeling. Sepasang tangannya kekar meskipun tak terlalu berotot. Wajahnya tampan dengan hidung yang sedang dan bibir yang tegas. Sepasang matanya memancarkan tatapan yang tajam, menggambarkan hatinya yang teguh. Apakah ia terlalu muda untuk memulai petualangan sendirian? Apa sebenarnya yang akan ia cari dari petualangannya? Haruskah ia bertualang sebelum memangku jabatan di istana? Itu memang bagian dari ritual calon-calon raja sebagaimana yang dilakukan semua leluhurnya. Setidaknya ia tahu dari tutur para sesepuh. Begitulah yang dilakukan Prabu Darmasiksa Sang Hyang Wisnu. Dan tentu raja-raja sesudahnya, Prabu Ragasuci, Citraganda, Lingga Dewata, Lingga Wisesa, Raga Mulya Luhur Prabawa, dan ayahnya sendiri, Maharaja Lingga Buana. Ia tak bisa menolak ritual seperti ini, melanggar apa yang sudah menjadi ketentuan, sudah menjadi Purbatisti dan Purbajati. Sama saja dengan melanggar kehendak takdir, sebab baginya semua apa yang dijalani para leluhurnya sudah menjadi takdir itu sendiri. Dan ia justru memiliki dasar yang kuat untuk memulai petualangannya sesegera mungkin, karena 6 tahun hampir 7 tahun bukannya melunturkan kenangan yang menyayat hatinya tentang tragedi yang menimpa ayah, kakak, dan segenap kesatria Sunda. Dari hari ke hari, dadanya penuh oleh bara yang tak pernah padam. Hanya satu nama yang terus berputar-putar dan bergolak di kepalanya: Gajah Mada. Anggalarang masih ingat dengan jelas, seakan-akan baru terjadi kemarin atau kemarin dulu, tatkala wajah kakaknya, Dyah Pitaloka, memancarkan cahaya gemilang untuk menjemput kebahagiaan di tanah Jawa.
Putri kesayangan kerajaan Sunda itu siap bersanding dengan seorang raja besar, raja terbesar dari Mojopahit Wilwatikta, negeri terbesar di Dwipantara. Putri tercantik bersanding dengan raja muda paling berwibawa. Bukankah tak ada kebahagiaan yang bisa melebihinya? Anggalarang juga ingat, setelah melepaskan dengan berat pelukan ibunya, Dyah Pitaloka lalu mengusapkan tangannya ke kepala Anggalarang. Masih terasa kecupan sang kakak yang lembut di keningnya. Bahkan masih tercium wangi melati tubuh kakaknya di kedua lubang hidungnya. Waktu itu keningnya basah bukan saja oleh kecupan, tapi juga oleh tetesan air mata sang kakak. Usianya baru 9 tahun waktu itu, dan ia menatap sang kakak dengan wajah yang tegar. Begitu tegar untuk ukuran tinggi badannya yang belum sepundak Dyah Pitaloka. Ia juga ingat tak ada air mata di sana, tapi ia menatap wajah sang kakak dengan doa tulus yang bisa dilakukan seorang anak. Baik-baiklah di sini, jaga bunda dengan baik, ucap sang kakak waktu itu. Suara lembut sang kakak masih terus terngiang, terus terulang sepanjang gerak zaman. Percayalah teteh, aku akan menjaga bunda dan akan menjaga negeri ini, kata Anggalarang seraya membusungkan dada kecilnya. Aku percaya, kata Dyah Pitaloka. Demikian kisah awal pengembaraan sang putra mahkota. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.